Wakil Ketua Komisi DPR RI, lalu Hadrian Irfani, berharap kehadiran 5 pesepak bola baru hasil naturalisasi bisa membuat timnas Indonesia lebih kuat lagi. Menurut pria kelahiran Praia, Nusa Tenggara Barat ini, kehadiran pesepak bola keturunan itu akan menjadikan persaingan di timnas Indonesia semakin ketat dan positif. Belum lama ini Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, mengajukan naturalisasi untuk 5 pesepak bola keturunan, yakni Mauro Zijelstra dan Miliano Jonathans untuk timnas Indonesia dan Isabel Coriankop, Isabel Notet, dan Pauline Janette van de Pol untuk timnas Indonesia Putri. DPR RI melalui Komisi X dan Komisi 13 sudah menyetujui, sehingga 4 dari pesepak bola itu sudah mengucapkan sumpah setia terhadap Republik Indonesia. Menurut Lalu Hardian, proses naturalisasi khususnya untuk 2 pemain putra dilakukan setelah melakukan evaluasi terhadap pemain-pemain timnas Indonesia yang ada. Paling mencolok, timnas Indonesia akan kehilangan sosok Ula Romeni di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia karena mengalami cedera. Pertama, kami melihat perkembangan dari timnas Indonesia ini butuh persiapan yang bagus dan matang. Setelah evaluasi dari pemain-pemain yang ada saat ini, memang masih membutuhkan pemain yang dianggap mampu membawa timnas Indonesia ini bersaing di putaran keempat, kata Lalu Hadrian Irfani. Oleh sebab itu, berdasarkan hasil evaluasi dari langkah-langkah sebelumnya, apalagi Ula Romeni tidak bisa main karena cedera, maka masih dibutuhkan lagi pemain naturalisasi. Plus, 2 pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia ini, usianya masih muda. Bukan hanya bisa membela timnas senior tapi bisa juga bermain di U23, tambahnya. Lalu Hadrian mengatakan naturalisasi harus menjadi motivasi bagi pemain lokal untuk meningkatkan standar mereka. Dan tentunya PSSI tidak boleh abai dengan kewajibannya melakukan pembinaan dari level usia muda secara berjenjang. PSSI harus memprioritaskan pembangunan akademi sepak bola di seluruh Indonesia dengan kurikulum yang terstandar. Program pembinaan ini harus bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dari Sabang sampai Merauke, sehingga bakat-bakat terpendam bisa ditemukan dan diasah. Pemain muda harus memiliki jalur yang jelas untuk naik ke level profesional, mulai dari kompetisi kelompok usia U16, U18, hingga U20, harus ada sistem yang memungkinkan pemain berbakat untuk berkembang secara bertahap. Kami di Komisi X pada prinsipnya mendukung. Namun, kami selalu mengingatkan untuk tidak lupa terhadap pembinaan pemain-pemain lokal, ujarnya. Kemudian, mencari pemain-pemain lokal memang kemampuannya setara dengan pemain-pemain yang kita naturalisasi. Sehingga untuk jangka panjang, pembinaan pemain-pemain muda harus terus dilaksanakan secara berkesinambungan dan berjenjang seperti yang dilakukan oleh Jepang dan lainnya. Dari usia muda hingga level senior, ungkapnya. Lalu Hadrian pun berharap dengan pengalaman bermain di liga-liga yang lebih kompetitif di luar negeri, para pesepak bola yang sudah dinaturalisasi memperlihatkan kemampuan yang terbaiknya di lapangan saat membela timnas Indonesia baik dalam hal teknis, taktis, maupun mental. Ketenangan saat menguasai bola, pengambilan keputusan yang cepat, dan mental baja saat berada di bawah tekanan adalah nilai tambah yang seharusnya dibawa oleh mereka. Tentunya kita berharap pemain-pemain naturalisasi ini betul menunjukkan kemampuan yang lebih dari pemain-pemain lokal hari ini, ujarnya. Jangan sampai sudah banyak menaturalisasi, tapi kemampuannya jauh di bawah pemain lokal yang sudah ada. Kita sudah menyampaikan itu kepada PSSI, lalu Hadrian Irfani mengakhiri pembicaraan.